Ya, bertemu lagi di podcast Bangun Jiwo Kebun Hanuman. Hari ini aku kedatangan tamu. Saya kedatangan tamu dari Jogja ya Mas ya? Jogja. Dari Jogja. Ya. Tetapi lagi berkarya di Karangpandan. Ya. Gitu ya. Namanya Mas Rizal Asaat. Ya. Mas Rizal Asaat ini adalah seorang apa ya Mas ya? Bingung juga saya mendefinisikan diri saya siapa. Siapa saya? Iya. Ya kenalin Pak Jati, saya Rizal. Sebetulnya saya di Jogja itu ngerantau, Mas. Oh. Jadi aslinya itu Garut, Jawa Barat. Oh, dari Garut. Ya. Kebetulan saya hidup Garutnya itu di kampung Kaki Gunung. Kaki Gunung Cikuray. Oh, Kaki Gunung Cikuray. Ya, Kaki Gunung Cikuray. Itu biasanya kalau misalnya pendaki-pendaki suka ke sana. Oh, gitu. Nah, itu saya di kaki gunungnya pas. Jadi cerita saya di situ sama kakek, hidup sama kakek sama nenek, berkebun, beternak. Ya. Terus kehidupan sehari-hari dari pagi sampai sore itu di kebun sama ngurusin hewan, sapi sama domba ya, domba Garut. Dan setiap pagi setelah bangun subuhan ya sholat, terus ke kandang, mandiin tuh Mas. Ya. Mandiin merah susu, mandiin, terus mandi sebelum sekolah, terus minum susu dari hasil perah. Gitu. Singkat cerita di Garut dulu seperti itu. Akhirnya setelah SMA itu saya kuliah di Jogja, keterima lulus sekolah di UIN Jogja. Oh, UIN Sunan Kalijogo ya? Iya, UIN Sunan Kalijogo. Oh iya. Jadi Mas Rizal ini dulu memang kuliah di UIN. Jurusan apa Mas? Nah, untuk jurusannya ini yang kadang-kala kan saya cerita sedikit ya. Kadang-kala jurusan itu tidak menentukan kehidupannya. Tidak menentukan lulusan ya. Iya. Kadang kehidupan ini kan tidak seideal yang kita bayangkan ya. Yang awalnya jurusan kita A, di kehidupan nyata B gitu. Saya jurusannya di UIN di Fakultas Usuluddin. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wih. Ya, Tafsir Al-Quran ya. Tafsir Al-Quran. Ini saya ngeri banget. Saya malu juga. Saya tuh di kuliahan tersesat di jalan yang benar, Mas. Oh gitu. Tersesat di jalan yang benar ya. Ya. Terus Mas, ini ya. Jadi Bolo Hanuman, mengapa saya ngundang Mas Rizal ini ke sini? Karena Mas Rizal ini konsentrasi ya atau bisa apa ya? Bisa dibilang seperti itu ya, karena mungkin pengalaman pribadi perjalanan hidup. Ya, terpanggil gitu karena dari masa kecilnya seorang petani dan dibesarkan oleh kakek yang juga seorang petani, akhirnya terpanggil menjadi permakultur. Ya, petani lagi lah ya. Petani gitu lagi ya. Permakultur mungkin. Petani modern dengan permakultur ya. Ya, mungkin bisa dibahasakan seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas banyak tentang apa itu permakultur dan bagaimana kok Mas Rizal bisa tertarik dengan permakultur gitu ya. Dan terutama yang unik adalah mungkin juga banyak orang yang menekuni permakultur. Betul. Tapi keunikannya Mas Rizal ini juga menggabungkan antara tafsir Al-Quran, tafsir hadis ya Mas. Tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ya. Hadis beda lagi. Beda lagi ya. Tafsir Al-Quran untuk mengolah dan mencintai lingkungan gitu ya Mas ya. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan itu menarik sekali ya, itu akan kita bahas nanti ya. Oke. Siap. Oke. Nah Mas, sebelum lanjut nih kita ngobrol-ngobrol sebentar nih, saya ambilkan cemilan Mas. Oh siap, terima kasih. Gratis ya saya ya. Terima kasih loh Mas Jati. Minumannya apa nih Mas? Saya punya ini Mas. Ini adalah wedang ini ya. Wedang Oke. Yang itu
Jahe. Oh, yang jahe. Oke. Wah, terima kasih banyak atas jamuannya. Habis ini hari kebun Hanuman asli, Mas. Oke. Wow, saya harus mencobanya ini. Terima kasih banyak. Boleh langsung ya? Silakan. Wah, itu saya juga punya saya. pisang. Wow. Ini pisang goreng. Ini dari Hanuman. Dari Hanuman, pisang dari kebun Hanuman langsung. Panen langsung, wow. Mas. Masih hangat ya? Masih hangat, silakan. Boleh langsung. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga, wah ini kelihatan sambil hujan-hujanan kita ngobrol ini ya, lebih sambil seduh aja boleh loh, Mas. Ini kan lagi hujan, terus ini hangat, dingin. Silahkan. Nyaman kali ya ini. Beda nih kalau di kota. Junk food semua. Terima kasih loh Mas ini. Silahkan dimakan Mas. Saya sangat bahagia sekali senang bisa makan seperti ini. Ini berarti sering dihidangkan di warung juga? Ya. Jadi kami untuk warung Hanuman itu memang makanannya semua dari kebun. Jadi usaha-usaha kebun atau tanaman-tanaman kebun yang bisa dipanen ya. Misalnya disediakan di kebun. Kayak apa disediakan di warung? Disediakan di warung. Jadi untuk kebutuhan warung semua diambil dari kebun. Nice. Jadi ada pisang goreng, terus ada sayuran segar, terus kayak gini nih jahe-jahe gitu. Jahe. Kita punya kebun yang khusus untuk jahe. Rimpang-rimpangan itu ditanam juga ya. Itu sih cita-cita saya. That's my dream, Mas. Ini sih seperti apa yang dilakukan perjalanan saya di bumi langit, Mas. Gimana tuh Mas ceritanya? Jadi secara tidak langsung saya tuh kuliah. Tapi kan kuliahnya itu lama ya, Mas. Mungkin karena perjalanannya kuliah. Kuliah selama 7 tahun yang tadi di UIN itu saya bukan hanya sebatas kuliah gitu. Jadi nggak sebatas saya ngampus, duduk di kelas, mendengarkan, terus mengerjakan tugas, lain sebagainya. Tapi saya mencari makna yang lebih dalam dari itu mungkin ya. Apa itu Mas? Ya mungkin karena itu, ya? Secara tidak langsung saya mengalami ya kurang lebihnya ya. Mungkin yang saya simpulkan saat ini gitu. Yang dulu apa sih sebetulnya ini gitu kok. Ngerantau sendiri, terus nggak dibiayai sama orang tua. Kan kehidupan tuh terasa nyata kan. Yang awalnya ini kayak gimana ya hidup gitu. Saya harus seperti apa ya untuk menjalani hidup di Jogja gitu. Akhirnya di situ ya saya sambil nyambi Mas, nyambi yang awalnya saya ngajar. Awalnya di marbot masjid. Sebagai marbot masjid saya. Masjid di mana? Itu di Samirono, dekat UNY. Oh, dekat UNY ya. Masjid Al-Ikhlas. Kebetulan saya di situ sekaligus ngajar. Ngajar untuk TPA. Sama ngajar untuk ibu-ibu jamaah pengajian. Oh, gitu. Jadi sehari-hari itu marbot masjid, bersihin masjid dan sebagainya. Kemudian sore setelah kampus, biasanya kan dari pagi sampai jam 4 ya kalau kampus ya. Nah dari jam 4 itu sekaligus ngajar TPA anak-anak usia TK sampai kelas 6 SD. Jadi anak-anak SD itu harus, karena anak kota ya, mungkin secara tidak langsung saya bukan mendiskreditkan kota gitu. Tapi kan yang kita lihat realitas sekarang adalah kota itu sangat, ajaran agamanya mungkin sangat kurang ya, karena mungkin didominasi sama pelajaran-pelajaran umum gitu. Nah akhirnya adanya TPA untuk bisa ada di situ gitu, ada di posisi supaya agamanya tidak kekurangan lagi gitu. Apalagi kan sebagai anak-anak kan harus meneruskan ajaran agama ya. Nah seperti baca Quran, dari situ mulai dari Iqra sampai ke bisa baca Quran secara ini gitu, secara lancar. Itu saya 3 tahun di situ secara tidak langsung. 3 tahun. Nah terus kok langsung bisa tahu permakultur itu dari mana Mas? Karena saya sendiri juga nggak terlalu paham ya permakultur itu sekte atau gaya hidup atau satu metode gitu ya. Ntar ini aku belum habis. Jadi keselak loh Mas, hati-hati loh Mas. Dari tadi
Jadi keselak lah ini loh kan. Belum minum. Nanti Mas pertanyaan bentar. Boleh silakan. Nanti dulu ya. Ini enak banget soalnya. Itu wedang uwo sih. Semua juga banyak ya wedang uwo di sini ya. Di Jogja juga banyak ya. Banyak. Ini anget nggak sih? Nah, itu kalau boleh pakai gula nggak sih? Boleh. Pakai gula terus. Ada tisu nggak Mas? Ada. Ini silakan. Oh, maaf, tangan kiri. Terima kasih. Maaf banyak minta. Bentar. Saya coba dulu. Ini hasil dari olahan kebun rumah. Wah. Enak kayak food blogger aja nih. Padahal aku baru pertama kali di podcast. Gak apa ya Mas. Gak apa-apa Mas ini. Selengean gini ya Allah. Tuhan maafkan aku. Bismillah. Enak banget. Gila. Wedang uwuhnya. Sama itu biar merahnya itu ada ininya juga Mas, daun telang ya. Bunga telang ya. Oh ada bunga telang. Gak jadi ungu gitu. Kok bunga telang sih apa ya? Apa yang satunya? Ini apa? Bunga apa tuh? Aku lupa lagi Mas yang itu. Aku nggak inget soalnya. Jadi itu ya kalau saya tuh lebih ke detailnya itu lupa Mas. Tapi yang garis besarnya tahu. Yeah. Kalau wedang itu yang merah oke gitu. Bentar. Oke, lanjut. Gimana Mas? Lupa ya. Jadi tadi itu Mas. Iya caranya kenapa kok bisa kenal permaculture itu gimana gitu? Sebetulnya diawali ketika marbot masjid itu ya Mas. Jadi saya di tahun 2017. Kemudian berarti 3 tahun sampai 2020 ya. Nah 2020 itu kan COVID. Iya. Akhirnya kan si mobilitas sosial itu kan terbatasi ya. Di waktu itu kan kita harus mempunyai kesibukan masing-masing kan. Karena kita dibatasi ya. Gak boleh bersentuhan, gak boleh bersosialisasi keluar gitu, harus di dalam gitu. Akhirnya saya menyibukkan diri Mas di masjid itu. Menyibukkan diri dengan menanam. Otodidak dari situ. Belum kenal permakultur nih. Karena saya dulu tadi kan yang saya ceritakan bahwa saya suka beternak, berkebun gitu pas kecil kan waktu SD itu. Saya pas di Jogja yang tadi di masjid itu, kegiatan saya apa gitu ya supaya nggak menjenuhkan gitu. Oke, kayaknya nanam nih gitu. Dulu kan pernah nanam juga. Terus aku sebetulnya kan di YouTube pernah di media sosial kan kita banyak gitu. Seliweran gitu informasi-informasi kayak gitu kan. Itu kan lagi trendingnya gitu kan. Apalagi tanaman hias, kemudian kebun organik gitu, pakai polybag itu. Akhirnya aku searching Mas. searching terkait ternyata nanam organik kayak gini. Bisa nih pakai polybag. Bisa nih di lahan yang terbatas sempit gitu. Nah kebetulan di atas masjid ada rooftop. Di situ saya nanam. Saya belajar dari mana? Saya otodidak di YouTube. Gimana sih cara nanam gitu? Cara nanam di lahan yang terbatas. Caranya A, B, C. Kan banyak ya di YouTube. Ketika kita keyword gitu, pengen cara nanam organik di lahan terbatas, itu kan langsung keluar ya. Saya tonton tuh, saya pelajari, saya tulis. Kayak gini stepnya gitu. Saya lakuin tuh 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan akhirnya saya nanam. Tapi uangnya dari mana ya? Karena kan memang sekolah juga itu lewat Zoom ya, maksudnya online gitu, nggak ke kampus. Terus kegiatan ngajar saya juga itu nggak diberhentikan gitu, di off-kan dulu karena takut kan. Terus di situ di sini nih cerita saya dimulai gitu. Akhirnya saya nanam di situ. Uangnya dari mana? Saya minta ke masjid Mas. Ini kan untuk sosial gitu. Maksudnya saya secara ngapunten kalau misalkan ini secara tidak langsung saya menemukan di situ dari modal itu. Terus saya melakukan perjalanan awal di situ.
langsung nanem adalah gitu ya, alhamdulillahnya ada gitu, lumayan modalnya gitu untuk memulai. Karena kan gimana caranya kita tuh bisa mengurangi jajan atau beli ke warung sih Mas gitu. Maksudnya kalau misalkan kita bisa tanam, kenapa enggak gitu? Kenapa harus beli? Itu sih sebetulnya yang ini kayak nani yang aku cari gitu. Dan akhirnya di situ, sehingga di COVID itu akhirnya saya mencari lebih lanjut gitu di YouTube. Karena ini sebelum ke sana ceritanya adalah saya udah nanam tomat, nanam cabe, nanam terong, sama sawi, terus sama budik damber Mas, yang budidaya ikan dalam ember, terus di atasnya ada tanamannya ada tanamannya itu. Jadi semua Mas, jadi semua. Terus yang paling lebat itu cabe rawit. Itu aku pertama kali nanem. Pas waktu itu 2 kiloan ada Mas. Merah-merah semua. Hasilnya. Berapa bulan itu Mas? 3 bulan Mas. 3 bulan. 3 bulan panen ya. Sebulan bisa panen. Panen sebulan. Tapi waktu itu nanam organik yang semi. Pakai pupuk urea, kimia NPK itu Mutiara. Jadi aku campur sama kotoran kambing gitu. Terus tak urai pakai air, dibersihkan gitu. Bukan dibersihkan kalau diurai pakai air tuh dicairin ya, dicairkan terus masukin ke polybag itu. Airnya gede loh Mas, ijo-ijo gitu. Itu kebodohan saya mungkin ya, karena baru mengenal tanaman gitu. Jadi semi pupuk kimia. Nah dari situ saya mulai mencari-cari lagi kan. Sebetulnya ada nggak sih kalau misalnya nanam organik yang sesuai Islam gitu. Karena saya kan latar belakangnya tadi ya mungkin secara kampus gitu, jurusannya Quran gitu, tafsir dan sebagainya. Akhirnya kan ayat-ayatnya di situ kan ada ayat-ayat yang sebetulnya berkenan dengan itu. Oh gitu ya. Nah saya tuh mencari di situ gitu, karena kan banyak yang ceramah atau tausiah gitu di media sosial atau di masjid pada umumnya, atau ustadz-ustadz pada umumnya gitu. Saya tidak menemukan yang membahas terkait lingkungan lah secara garis besarnya. Oh gitu. Akhirnya saya mencari di YouTube atau di media sosial, sebetulnya ada nggak sih? Oh ternyata ada, namanya permakultur. Oh ternyata ada permakultur di Indonesia, namanya Bumi Langit. Nah disitulah baru mulai gitu. Dan kebetulan saya terinspirasi judul skripsi pun dari situ. Oh gitu. Jadi sekaligus paralel gitu loh Mas, linear lah ya. Linear gitu. Jadi penelitian deskripsinya juga sekalian untuk pengembangan permakultur. Salah satunya seperti itu. Karena itu yang memulai perjalanan saya pribadi gitu. Ya awal mula perjalanan pribadi untuk mengenal permakultur, lingkungan, terus ayat-ayat tentang alam lebih jauhnya. Terus gimana tuh Mas gabunginnya? Emang korelasinya seperti apa sih di ayat dan di permakultur tuh? Nah itu sih. Ini penemuan loh. Ini penemuan loh ya. Mas, terus korelasinya apa gitu ya? Permakultur, terus ayat Al-Qur'an. Islam dengan ayat-ayat firman Tuhan ya. Ya secara yang saya pahami dari perjalanan tadi gitu, ketika saya melihat bahwa sebetulnya saya terinspirasi dari siapa sih di Bumi Langit gitu. Saya tuh melihat sosok namanya Pak Iskandar, ya co-founder dari Bumi Langit itu sendiri gitu. Salah satu yang saya tonton di video itu, saya masih ingat sampai sekarang, itu beliau menyampaikan di Masjid Nurul Asri. Ceramahnya sejam lebih terkait makanan yang halal dan thoyyib. Terus kembali ke fitrah. Itu kok aku baru nemu gitu orang yang menjelaskan dari sisi Islam untuk menjelaskan tentang makanan yang halal dan thoyyib gitu. Yang selama ini kita nggak menyadari akan hal itu gitu. Nggak tahu karena nggak sadar atau nggak mau tahu. Nah itu yang saya terinspirasi dari sana gitu. Terus dia mengatakan bahwa kita sebagai khalifah gitu, sebagai khalifah di muka bumi ini, kan dalam ayat-ayat Al-Quran ada yang menjelaskan seperti itu kan gitu.
Kalau nggak salah di ayat Al-Baqarah supaya kelihatan sebagai orang tafsir. Mahasiswa ya, mahasiswa tafsir ya, harus tahu loh ya. Nah, dari situ saya melihat korelasinya Mas gitu, bahwa yang beliau sampaikan adalah sebetulnya permakultur adalah Islam itu sendiri. Kaget saya Mas. Kaget dalam artian, hah kok bisa gitu. Tapi ketika dia menyampaikan bahwa si permakultur terus ngomongin terkait makanan, terus ngobrolin terkait makanan industri gitu, yang saya secara pribadi sangat ignorance terkait itu gitu. Pokoknya apa yang saya makan ya terserah saya lah gitu. Makan mie contohnya, makan apapun itu gitu yang sudah disediakan oleh industri gitu ya. Ya kita kan dengan mudahnya bisa mengakses itu ya. Di ya mungkin di salah satu supermarket dan sebagainya ya. Saya tidak menyebutkan itu, maaf. Nanti di-tag aja. Nah, saya melihat bahwa ada nih ternyata gitu. Saya terinspirasi gimana kalau misalnya judul saya mengenai itu ya gitu. Tapi apa ya sebetulnya gitu yang harus saya bingung tuh Mas. Saya bikin judul tuh. Oke, mulai dari keyword dulu Mas. Khalifah, lingkungan alam, terus manusia dan pertanian. Jadi ada 4 keyword gitu. Itu saya riset sebelum membuat judul itu kurang lebih 6 bulanan. Ya kurang lebih ya, supaya memantapkan, dan 6 bulan itu sudah termasuk saya direvisi judulnya oleh dosen pembimbing ya. Itu yang awal mulanya saya menulis judul tentang tafsir praksis. Tafsir Al-Quran tapi yang praktikal. Tafsir praksis. Kayak lawannya Marxis lah, buku-buku Marxis. Nah dari situ ternyata sama dosen pembimbing itu tidak di ACC. Ditolak. Karena judulnya itu sangat general. Itu masuknya ke studi Islam. Jadi kan itu menjelaskan secara studi Islamnya gitu. Nah, yang aku fokuskan karena jurusan adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Akhirnya ini 3 tahapan sih sebetulnya. Tapi aku masuk ke yang terakhir gitu. ACC judul itu jadi kurang lebihnya penafsiran Khalifah fil Ard lewat permakultur di Yayasan Bumi Langit gitu. Jadi implementasinya. Jadi gimana caranya si Al-Quran ini hidup di kalangan masyarakat tertentu dan bisa Al-Quran ini hidup di keseharian mereka. Nah, saya menggunakan teori living Quran. Teori living Quran di dalam penelitian saya gitu. Nah dari situ sih Mas kira-kira untuk mengenal lebih kenapa sih ada korelasi yang tadi ya gitu. Ini yang saya maksud bahwa dari situ saya mulai perjalanan. Nah yang bikin saya nggak tahu ya apakah saya ini idealis, perfeksionis atau apa gitu. Sampai-sampai saya tuh pengerjaan skripsinya itu 2 tahun. 2 tahun itu sekaligus saya observasi dan hidup langsung bersama mereka gitu. Sebetulnya naif sih kalau misalkan kayak gitu ya. Sebetulnya saya tuh jadi volunteer sih. Saya juga pengen belajar gitu. Gimana sih sebetulnya gitu. Tapi ya tadi ya dengan alih-alih mungkin. Karena mungkin tadi untuk menyelesaikan tugas skripsi, jadi akhirnya berbarengan gitu. Nah saya ketemu sama Pak Iskandar, ngobrol ya, datang ke Bumi Langit, masih ingat hari Jumat ngobrol gitu di warung. Bapak, saya pengen belajar di sini, kira-kira boleh nggak Pak gitu? Tapi saya juga mau sambil penelitian. Gitu. Emang kamu dari mana? Saya dari Garut, dari pondok pesantren dan sebagainya. Kemudian saya dari UIN gitu, dari tafsir. Saya pengen belajar ke Bapak gitu, pengen nyantri gitu. Kan nggak ada tuh orang yang kesana nyantri. Bahasanya volunteer. Saya ke Pak Iskandar pengen nyantri Pak. Dan akhirnya saya di ACC lah sama beliau gitu. Ya dengan banyak diskusi, banyak ngobrol gitu pas pertama kali. Saya presentasi ke Pak Iskandar itu 30 menit.
Maksudnya melalui perjalanan saya, saking betul-betulnya saya pengen tahu bumi langit dan pengen belajar di sana gitu. Dan akhirnya alhamdulillah diterima di sana gitu. Di situ sih Mas perjalanan.